Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita sudah di Lucy Cafe. Sekarang kita akan menghadiri Majelis Serbuan. Nah, ini salah satu kita akan jumpa silaturahim ke guru kami, Kang Supardili. Nah, kita sama-sama akan belajar, ngaji, bersinergi. Bagaimana caranya nih bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk seluruh manusia. Nah, nanti ikutin ya teman-teman acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in taghfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, membaca Quran adalah sebuah kehormatan sebetulnya untuk kita semua, ya. Jadi karena Quran adalah ciptaan Allah, firman Allah, kata-kata Allah, maka sebetulnya kita harusnya merasa sangat terhormat, merasa sangat bahagia, merasa sangat beruntung karena kita kemudian diberikan kesempatan untuk bisa membaca ayat-ayat Allah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia Allah, nikmat Allah juga, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat di tengah pandemi ini meskipun ya. Dan kita mensyukuri tentu saja nikmat sehat ini dari Allah, dan lebih-lebih lagi kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam yang bukan hanya akan menyelamatkan kita di akhirat tapi juga akan menyelamatkan dan mensukseskan kita di dunia. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua
yang berpegang teguh pada tali agama Allah dan terus berjuang sekuat-kuatnya agar kita bisa meneladani seluruh sisi-sisi kehidupan dari Rasulullah. Baik teman-teman, kita bahas apa ya hari ini ya? Ustaz, enggak? Kalau ada yang mau disampaikan Ustaz, kita sih diskusi ini aja lah. Nah ini ada apa? Pas baca ini ada firman Allah di surat Al-Munafikun tadi ya, di ayat ke-9. Tuh ya, ayat 9 ya. Ayat 9. Wahai orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ingat, harta dan anak-anak ya, ini terutama ya, harta dan anak-anak ya, jangan sampai melalaikan kita kemudian. Nah ayat 10-nya kemudian menyebutkan ya, Allah menyampaikan, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali ya, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ini penyesalan dari orang yang sudah meninggal ya, dan kemudian ya mungkin tidak terbiasa bersedekah ketika hidupnya. Ya kemudian meminta kepada Allah untuk ditundalah sedikit ya, kalau mungkin ditunda sebentar agar saya bisa bersedekah. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan ya kenapa bersedekah itu kemudian menjadi amalan yang sungguh luar biasa. Dan kita itu memang seringkali kalau dicoba diuji oleh Allah dengan hal-hal lain misalnya, itu tidak seberat kalau kita misalnya diuji dengan harta kekayaan ya. Jadi itu sebabnya Allah memang menyebutkan kita ini manusia menjadi makhluk yang kikir begitu ya, yang tidak senang berbagi dan seterusnya. Dalam kaidah berjihad pun kemudian kita diperintahkan Allah itu untuk berjihad ya, bi amwalikum wa anfusikum. Nah gitu kata Allah ya. Jadi amwal dulu, harta dulu, baru jiwa gitu. Kenapa? Karena kita berinfak harta itu seakan-akan lebih berat dibandingkan kita berinfak yang lain ya, berinfak jiwa, tenaga, pikiran dan seterusnya itu. Saya melihat misalnya ulama-ulama kalau disuruh berdakwah ya, ini sekali itu gitu, semangat gitu ya, menyampaikan sesuatu dan seterusnya. Tapi kalau diminta untuk bersedekah, kerepotan juga itu. Ulama bersedekah gitu. Kan biasanya menerima sedekah kan kalau ulama itu ya. Padahal ulama adalah pewaris Nabi. Nabi adalah kegemarannya bersedekah, maka harusnya ulama itu justru kegemarannya bersedekah. Bukan hanya sedekah ilmu ya. Kalau sedekah ilmu mah ilmunya nggak kehilangan kan, ya kan? Ya, Ustadz saat berbagi ilmu ya, saatnya belajar ya, ilmunya nggak kehilangan lah, bertambah itu keberkahan. Tapi kalau bersedekah harta itu ya, pada hakikatnya juga bertambah itu. Tetapi kan pada fisiknya kehilangan juga kemudian. Ya, kalau saya berikan handphone ini ke ibu misalnya gitu ya, ya saya kehilangan handphone lah jelas, ya kan? Kalau langsung ambil, nggak usah. Kan dia udah ngeles lagi jadinya. Kan lebih baik memberi. Kalau nggak ada, ya kan? Nggak ada. Nah maka Bu Feni membawa air misalnya gitu ya, wah itu subhanallah. Jadi kita berdoa agar itu menjadi pengundang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi Bu Feni, keluarga dan seterusnya. Mungkin dari saya itu saja teman-teman ya, tidak terlalu banyak lah yang mau disampaikan. Yang penting tadi ya, Al-Munafikun ayat 9 dan 10 penting ya, harta sedekahkan ya, karena ini terkait segala sesuatu terkait mengeluarkan itu sebetulnya enak ya kan, enak gitu.
kentut mengeluarkan udara, ya kan? Bersin mengeluarkan udara dan kotoran, ya kan? Apalagi buang air kecil, pipis misalnya gitu ya, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan BAB ya, buang air besar juga mengeluarkan. Hubungan suami istri pun pada hakikatnya proses mengeluarkan saja itu kemudian kan, proses mengeluarkan, dan semuanya menenangkan ya. Setelah kita buang air itu kan tenang, tentram gitu, ya kan? Nah, terkait harta pun sesungguhnya begitu ya, ketika kita keluarkan tuh sudah tenang lah ya. Kalau kita tahu misalnya setiap penghasilan kita kalau sudah masuk nisab harus dikeluarkan zakatnya, maka kalau tidak dikeluarkan gelisah gitu itu. Kadang-kadang orang tuh banyak gelisah itu, dia tidak tahu sebabnya itu apa gitu ya. Padahal dia harus menelisik, jangan-jangan ada harta saya yang sudah wajib zakat tapi belum dikeluarkan zakatnya. Nah, itu akan menggelisahkan itu. Jadi karena jiwa tidak tenang ya. Harta zakat yang belum dikeluarkan itu menggelisahkan jiwa ya, meskipun mungkin pikirannya cerdas dan seterusnya ya, tapi kalau kewajiban zakat belum dikeluarkan, jiwa gelisah. Nah, pikiran kadang-kadang mencari tahu ini kenapa saya gelisah ya. Nah, salah satu yang harus dikoreksi itu ya. Kegelisahan itu tentu saja berbagai macam hal sebabnya ya, salah satunya itu ya. Kalau kita tidak taat pasti kita gelisah. Terakhir ayat 11 dari Al-Munafikun menyampaikan, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau sudah datang saatnya meninggal ya kita meninggal lah gitu kemudian. Cuman kan kita tidak tahu kapan saat kita meninggal gitu ya. Itu sebabnya kita bersiap ya akan saat itu, dan kita juga bersiap untuk membuat anak-anak, harta kekayaan, waktu dan seterusnya itu justru bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Anak-anak menyelamatkan kita kalau kita mendidiknya dengan baik, sehingga anak-anak itu bisa menjadi bagian dari tabungan amal kita kemudian. Anak-anak yang mendoakan itu kemudian menjadi salah satu investasi akhirat kita kemudian kan, selain ilmu yang disebarkan dan amal jariah sedekah jariah ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman saatnya subscribe, like, comment and share. Saatnya belajar.